Assalamualaikum sahabat Komoba. Hari ini kita bertemu lagi dengan Kak Nini ya. Kita bakal ngapain? Kita akan ngebaso ya. Kita akan ngebahas soal TO ya. Nah, hari ini adik-adik semoga selalu sehat dan bahagia ya. Sebelum mulai kita akan baca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, yuk kita akan masuk saja langsung ya ke bahasan soal nomor 1. Nah, pastikan adik-adik boleh sambil menyiapkan buku dan catatannya ya, dan minuman juga. Oke, yuk. Nomor 1 nih. Kita baca sama-sama ya. Penggunaan tanda baca yang tepat adalah pada kalimat A. Nino berkata, hari ini kita ulangan bahasa Indonesia. B. Hari ini kita ulangan bahasa Indonesia, kata Nino. C. Hari ini kita ulangan bahasa Indonesia, kata Nino. D. Hari ini kita ulangan bahasa Indonesia, kata Nino. Nah, di sini adik-adik perhatikan tanda bacanya ya. Nah, di sini ada huruf kapital ya atau huruf besar ya diawali dengan nama, betul ya ini ya. Nah, di sini yang membedakan adalah ada tanda kutip ya dengan tanda koma. Di sini yang paling tepat adalah jawabannya yang mana adik-adik? Ya, ini adalah kalimat aktif ya. Iya, betul. Jawabannya adalah yang B. Hari ini kita ulangan bahasa Indonesia, kata Nino. Betul ya jawabannya adik-adik ya. Adik-adik boleh dilihat ya perbedaannya. Nah, di sini tanda kutipnya betul di sini ya. Nah, ini mengawali kalimatnya terus diakhiri dengan kata Nino. Kalau yang di C ini, nah yang di C ini tanda kutipnya di akhir ya. Kalau yang D ini, nah ini dua-duanya malah di kata Ninonya. Jadi yang ini kurang tepat ya. Yang paling tepat adalah yang B. Oke, mudah ya adik-adik ya. Sekarang kita akan masuk ke soal yang nomor 2. Nah, kita lihat nomor 2 ya, ada paragraf ya, kumpulan dari kalimat-kalimat. Nah, ini di sini adik-adik harus mencari pikiran pokok ya, pikiran pokok atau ide utama dari paragraf ini. Ada di mana nih? Nah, dibaca dulu ya adik-adik ya. Siswa kelas 4 sedang melaksanakan kerja bakti. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama membersihkan kelas, kelompok kedua membersihkan halaman, sedangkan kelompok ketiga membersihkan kamar mandi. Ibu guru merasa senang melihat pekerjaan muridnya cepat selesai dan lingkungan sekolah menjadi bersih dan indah. Pikiran pokok pada paragraf di atas terletak pada, nah ingat tadi ya, pikiran pokok atau ide pokok yang utama. Nah, di sini ada di, iya betul, jawabannya ada di awal paragraf ya. Siswa kelas 4 sedang melaksanakan kerja bakti. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi sudah dijelaskan di awal ya. Ide pokoknya itu adalah melaksanakan kerja bakti dan dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, itu mudah sekali ya adik-adik ya. Oke, kita selanjutnya akan masuk ke bahasan soal yang ketiga ya, ngebaso nih. Kita masuk ke soal yang ketiga. Nah, ide utama dari sebuah paragraf. Nah, ide utama dari sebuah paragraf itu disebut juga pikiran pokok atau ide pokok ya. Karena ide pokok adalah gambaran keseluruhan dari suatu paragraf ya. Jadi selain disebut ide pokok, gagasan pokok disebut juga sebagai gagasan utama atau pikiran utama. Ini ya adik-adik ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, betul ya. Nah, ini kuncinya ya adik-adik ya, boleh sambil dicatat ya supaya adik-adik
mudah untuk memahami pada saat ada pertanyaan-pertanyaan yang sama. Oke. Nah, yuk sekarang kita akan masuk lagi ke bahasan soal selanjutnya. Kita masuk ke soal yang keempat. Nah, nomor 4 nih, julukan orang yang gemar membaca. Nah, ini julukan orang yang gemar membaca biasanya yang paling tepat nih adik-adik coba lihat ya. A. Kutu busuk, B. Kutu buku, C. Ahli baca, atau D. Ahli buku. Iya, betul. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kutu buku. Ya, jadi ini kutu buku ini orang yang gemar membaca. Itu ya, mudah ya adik-adik ya. Oke, kita akan masuk kembali ke bahasan soal selanjutnya ya adik-adik ya. Nah, kita akan masuk ke nomor yang kelima. Nah, ini adik-adik nomor 5. Petunjuk membuat sesuatu biasanya dilakukan oleh orang yang lebih. Nah, jawabannya pilihannya ada A. Tua, B. Dewasa, C. Berpengalaman, atau D. Muda. Nah, ini menurut adik-adik jawaban yang tepat yang mana? Iya, betul. Jawaban yang lebih berpengalaman. Ya, karena kalau kita pepilihnya yang tua juga belum tentu ya. Dari usia nih, tua, muda, tidak menentukan orang berpengalaman atau tidak. Ya, dewasa, tua, muda tidak menentukan orang itu disebut ahli. Jadi kuncinya orang yang membuat sesuatu yang lebih ahli ya itu biasanya digunakan atau dilakukan oleh orang yang tentu saja berpengalaman. Oke. Nah, mudah ya adik-adik ya. Kita masih ada soal selanjutnya. Kita akan masuk ke bahasan soal nomor 6. Yuk kita masuk ke nomor 6 ya. Nah, kalimat yang berhubungan dengan suatu peristiwa adalah A. Siapa yang memasak makanan selezat ini? B. Sebelum tidur sebaiknya kita menggosok gigi terlebih dahulu. C. Badai tsunami melanda Aceh Desember tahun lalu. Atau D. Pencuri itu sedang diinterogasi. Nah, ini jawaban yang tepat mana nih? Kalimat yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi. Ya? Iya, betul. Jawaban yang tepat adalah C. Badai tsunami melanda Aceh Desember tahun lalu. Jadi ini menjelaskan tentang peristiwa yang sudah terjadi. Gitu ya adik-adik ya. Itu kuncinya. Mudah ya. Baik, kita akan masuk ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal yang nomor 7. Ya, nomor 7. Mereka berunjuk rasa karena tempat tinggalnya digusur. Kalimat tanya yang tepat untuk jawaban di atas adalah A. Di mana mereka berunjuk rasa? B. Mengapa mereka berunjuk rasa? C. Kapan mereka berunjuk rasa? D. Apa yang dilakukan mereka? Nah, ini di sini sudah ada ya yang di garis bawahinya berunjuknya ya. Berarti kalimat tanya yang tepatnya kira-kira apa ya? Yang mana? A, B, C, atau D? Iya, betul. Jawaban yang tepat adalah yang B. Ya, mengapa mereka berunjuk rasa? Mengapa? Karena tempat tinggalnya digusur. Ya, jadi alasan mereka berunjuk rasa karena mereka tidak terima tempat tinggalnya akan digusur. Gitu ya adik-adik ya. Kalau di mana di sini tidak ada ya penjelasannya di mana mereka berunjuk rasa. Nah, di sini tidak ada dalam kalimat ini pernyataan yang menunjukkan tempatnya di mana ya atau kapan. Nah, ini juga tidak ada. Terus
apa yang dilakukan mereka gitu ya. Nah, jadi kalimat yang tepat adalah mengapa mereka berunjuk rasa. Baik, mudah ya. Kita akan lanjutkan kembali ke soal selanjutnya, ke soal nomor 8. Yuk kita masuk ke soal nomor 8. Tempat yang disediakan untuk pejalan kaki disebut A. Trotoar, B. Zebra cross, C. Halte, D. Terminal. Wah, ini langsung pada menjawabnya langsung benar semua ya. A. Trotoar. Betul ya adik-adik ya. Kalau zebra cross itu untuk menyeberang ya. Kalau halte gimana kan ini? Halte itu untuk menunggu di bis ya. Kalau terminal, nah ini terminal tempat bis untuk biasanya mereka transit ya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Wih, keren adik-adik hebat. Mudah ya. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya yaitu nomor 9 ya. Kita lanjut ke nomor 9. Oke, nomor 9. Tempat pemberhentian bis. Ya. A. Bandara, B. Stasiun, C. Halte, D. Pinggir jalan. Iya, betul. Semuanya langsung menjawab dengan cepat. Halte. Iya. Kalau bandara untuk pesawat ya adik-adik ya. Kalau stasiun ini untuk stasiun kereta api ya. Kalau pinggir jalan pemberhentian apa? Kalau pinggir jalan biasanya kita pejalan kaki ya. Sebelum nyebrang kita berhenti dulu di pinggir jalan. Gitu ya adik-adik ya. Mudah sekali. Oke, kita lanjut ya. Kita akan lanjut ke soal terakhir adik-adik. Masih semangat ya? Kita akan masuk ke soal terakhir ya, di soal nomor 10. Nah, kita baca dulu sama-sama ya. Tadi malam tanteku melahirkan di rumah sakit. Aku menjenguk ke sana. Aku dan ibuku menunggu di ruang bersalin. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Setelah beberapa saat kami masuk ruangan. Tanteku telah melahirkan dengan selamat. Bayinya sangat lucu. Kami merasa bahagia. Nah, gagasan pokok paragraf tersebut. Nah, masih ingat ya adik-adik ya, gagasan pokok sama dengan ide pokok sama dengan gagasan utama sama dengan pikiran utama. Jadi yang mana nih? Iya, ini ya di awal ya, tanteku melahirkan di rumah sakit. Pilihannya yang D ya. Oke, betul ya, tanteku melahirkan di rumah sakit. Nah, ini boleh ya adik-adik sambil dibaca kembali ya. Diulang kembali nih ngebaso bahasa Indonesianya ya, supaya adik-adik lebih mudah dan memahami ya. Baik, itu saja pembahasan dari Kak Neni ya. Adik-adik, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan kembali atau misalnya kita boleh ngebahas lagi, nantikan bahasan soal selanjutnya dari Komuba ya. Terima kasih adik-adik hebat. Sampai berjumpa lagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.